Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Artikasari. Saya Elisa. Saya Jiana Malia. Saya Zaskia Yuanggraini. Di sini kami akan memaparkan video singkat mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro. Simak videonya. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 3. Mempercayai hari akhir hukumnya wajib. Dalam agama Islam, mempercayai hari akhir adalah bentuk iman kepada hari akhir, yang termasuk rukun iman yang kelima. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita dapat perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 97. Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, "Alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 97. Kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, artinya ini merupakan hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Tanda-tanda kiamat sugro adalah terjadinya kehancuran yang hanya menimpa seseorang atau sebagian makhluk di bumi. Singkatnya, kiamat ini tidak memusnahkan kehidupan seluruh makhluk dalam satu waktu yang sama. Video berikut merupakan contoh-contoh terjadinya kiamat sugro. Banyak faktor yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Antara lain, hutan dan lahan dapat saja terbakar bila proses yang terjadi di dalam ekosistemnya mengalami gangguan. Faktor alam seperti larva gunung berapi dan petir seringkali disebut menjadi pemicu. Tapi, jika kita telah kembali, ujungnya petir akan diikuti oleh hujan, sehingga pernyataan tersebut tidak selalu berlaku.
Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Kiamat jenis ini juga disebut dengan kiamat besar. Setelah itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Pada waktu inilah semua manusia akan memasuki hari kebangkitan dan berkumpul di sebuah tempat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan semasa di dunia. Kiamat kubro datang secara tiba-tiba, tetapi ada tanda-tanda yang bisa dipelajari. Tanda besar kiamat itu ada 10 kata Nabi. 7 terjadi pada masa umat Islam ini masih ada di dunia. 7-nya terjadi pada masa umat Islam masih hidup. Ini kan bakal meninggal semua nih. Kita semua bakal meninggal nih serentak nanti, ya. 7-nya akan terjadi pada umat Islam, 3-nya akan dialami oleh orang-orang kafir yang hidup setelah itu. Singkatnya saya sampaikan, Bu. Tanda besar kiamat yang pertama adalah Dajjal muncul. Dajjal, ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah Dajjal muncul, Nabi Isa pun turun. Dalam Al-Quran ada, Bu. Seandainya kita bedah ini satu-satu, dia sudah diangkat, dan ulama-ulama ahli tafsir bahkan dalam surah An-Nisa disebutkan oleh Allah bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah dengan ruh dengan jasadnya. Kerjanya apa? Membunuh Dajjal. Hanya Nabi Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Siapapun di muka bumi ini tidak ada yang bisa membunuh Dajjal, hanya Nabi Isa. Yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga, 3 terjadi di periode yang keempat ya. 3 tanda besar kiamat terjadi pada periode keempat di sini. Ini yang keempat, yaitu keluarnya manusia-manusia yang super biadab dulu yang dikurung oleh Zulkarnain. Dalam Al-Quran diceritakan ini namanya Ya'juj dan ini manusia loh ya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan ketika Ya'juj Ma'juj ini muncul, Nabi Isa pun dan Imam Mahdi tidak sanggup untuk membunuhnya. Jumlah mereka sangat banyak. Dia manusia yang terus berkembang biak beranak pinak, dan ketika mereka keluar, kata Allah dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Anbiya, bahwa mereka akan menutupi permukaan bumi, khususnya yang Timur Tengah. Itu kan dipenuhi oleh mereka, ya. Enggak, mereka masih hidup. Akan ada pembicaraan khusus, Bu, tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Intinya mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj, Yagog dan Magog kalau orang katakan, ya. Yagog dan Magog. Nah, ibu-ibu, bangsa ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi 3 ini akan terjadi pada fase keempat kita. Yang 3 tanda besar kiamat. 4 tanda besar kiamat terjadi pada periode kelima. Yang kelima ini tanda besar kiamat yang ketiga. Tanda besar kiamat yang keempat, saya buat yang keempat di sini. Tanda besar kiamat. Yang keempatnya terjadi pada periode kelima dari umur umat Islam. Apa itu? Yang keempat yaitu Islam kembali menjadi khilafah di muka bumi. Masa-masa aman. Nah, dalam hadis disebut dengan istilah masa-masa aman. Tidak ada peperangan, sama sekali tidak ada lagi peperangan. Bahkan kata Nabi, wanita melakukan perjalanan jalan kaki sendirian dari Hadramaut siang malam menuju ke tanah suci melaksanakan haji tanpa muhram, tidak diganggu oleh siapapun. Aman dia pergi, aman dia pulang, saking amannya. Serigala bermain-main dengan seekor domba yang terpencil, ya. Bahkan anak kecil bermain-main dengan ular yang sangat berbisa dan tidak apa-apa. Intinya tidak apa-apa. Masa-masa aman itu nanti tegaknya khilafah, ya. Tidak ada lagi peperangan. Cuma kata Rasulullah, jumlah wanita ketika itu dibandingkan jumlah laki-laki 1 berbanding 50. 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Entah kepikir saat itu poligami entah enggak. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah penuh imannya bahwa kiamat sudah sangat dekat. Malah mungkin enggak kepikir lagi itu poligami. Ya, wanita yang paling banyak. Yang laki-laki kemana perginya? Akan kita jelaskan nanti pada periode keempat. Akan banyak terjadi kematian massal laki-laki sedunia. Insya Allah kita terangkan nanti, ya, pada periode yang keempat. Baik, jadi tanda besar kiamat yang keempat itu terjadinya pada periode yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelimanya, oh ya, di sini nanti di periode yang kelima ini kata Rasul tidak lama, Bu, hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Dari sini sampai ke sini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun berakhir sudah masa yang kelima ini. Jadi bukan lama, Bu, ya. Bukan seabad, 2 abad, 3 abad, 4 abad, enggak. Hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Iya, periode kelima ini hanya 7 atau 8 atau 9 tahun. Kemudian
disinilah meninggalnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa meninggal di sini, Bu. Setelah Nabi Isa menikahi seorang wanita muslimah Arab, dia kemudian meninggal dunia. Imam Mahdi juga meninggal di sini. Ya, Imam Mahdi itu siapa? Adalah sosok manusia yang akan muncul nanti menjelang keluarnya Dajjal, Al-Mahdi. Imam Mahdi duluan keluar. Nanti akan ada urainya tersendiri. Siapa sih itu Imam Mahdi? Dia adalah cucu kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Imam Mahdi versi Syiah. Karena Syiah juga punya versi Imam Mahdi mereka. Katanya keturunannya dari Husain. Padahal Imam Mahdi menurut riwayat yang sahih dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keturunan kandung Rasulullah dari Hasan. Nah, ini yang keempat. Periode yang keempat ini. Hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk hidup dari ukuran mikroskopis dan makroskopis akan dihentikan segala aktivitasnya, diawali dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kapan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang dapat memprediksinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya hari akhir tersebut. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan dapat mendatangkannya, bahkan bisa secara tiba-tiba. Proses terjadinya dan bagaimana bentuknya juga tidak dapat diprediksi maupun dilogika oleh akal semata. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melakukannya dan dapat menjadikannya. Namun, Allah sudah memberikan petunjuk berupa Al-Quran yang dapat digunakan sebagai landasan dasar pengetahuan kepada manusia untuk mengetahui apa saja tanda-tanda yang merupakan akan terjadinya hari kiamat dan bagaimana prosesnya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengetahui dan melakukannya sebagai hari penutup atau hari akhir zaman. Terima kasih telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.